Minum dulu. Harus. Bingung ya dengan jurnalmu? Ya. Oke, kita lanjut ke anaplasmosis. Yang ini nanti lanjut setelah ini lagi ya. Ini lanjut, kalau kalian masih bertahan, kita lanjut ini. Kalau bertahan Santai ya. Nanti pusing kalau kalian. Anaplasmosis. Nama lainnya apa? Gout sickness. Toksoplasma tadi kalian pernah dengar apa enggak? Pernah enggak? Anaplasmosis? Belum pernah. Oke. Penyakit hewan menular yang bersifat non kontagius yang disebabkan oleh protozoa dan intraseluler. Apa kesamaannya dengan toksoplasma yang tadi? bentuk Sama-sama disebabkan oleh protozoa. protozoa darah intraseluler. In di dalam, seluler berarti di dalam sel. Nah, ada perantara vektor. Vektor tahu? Faktor Vektor. Perantara vektor. Jadi ada inang perantaranya. Nah, vektor nanti ada vektor mekanis sama vektor kimiawi. Kalau mekanis itu hanya lewat. Kalau kimiawi dianya berubah. Yang kimiawi seperti apa? Yang berubah kimianya nanti strukturnya seperti nyamuk. Nah, dia kalau menghisap darah itu nanti berubah dulu di dia. Nah, baru setelah itu setelah injeksi baru bisa menyebabkan malaria. Oh iya, itu kan pernah juga dengar itu disebabkan nyamuk. Nah, disebabkan nyamuk. Nah, Itu itu kok bisa? disebabkan oleh vektor. Itu kok bisa? Bisa kan? Kan nyamuk menghisap Darah, darah ya. terus ketika menghisap darah kita kok bisa keluar? Vektor disebut vektor kalau dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau tidak kesakitannya terkena penyakit itu. Jadi dia hanya ya sekedar lewat. Nanti kita akan lihat vektornya itu apa sih. Jadi itu biasanya vektor itu ada kimiawi sama mekanis. Oh, kimiawi. Aduh, ada salah-salah. Mohon maaf. Vektornya, fisiologinya yang berubah, nanti ada yang mekanis. Kimianya nanti berubah, yang fisiologi juga berubah. Nah, inang itu tidak menunjukkan gejala, vektor itu tidak menunjukkan gejala seperti pada inang. Nah, kalau inang itu dianya sakit. Kalau vektor dia enggak, cuma hanya sekedar memindahkan. Nah, vektor itu memindahkan penyakitnya dari target dari yang hidupnya, hidup semangnya kepada hidup semang baru. Berarti nggak merasakan itu tapi mempunyai. Nah, Nggak merasakan tapi mempunyai penyakit. iya, dia membawa penyakitnya terus dipindahkan lagi. Bisa memindahkan tuh lalat, tuh bisa vektor juga, nyamuk bisa. Kalau yang toksoplasma tadi ada vektornya enggak? Vektornya Enggak ada ya, karena dari feses sama dari daging. Nah, berbentuk titik di dalam sel darah merah. Nanti berarti bedanya dengan apa toksoplasma tadi? Toksoplasma bentukannya seperti kita lebih besar. sabi, Sapi seperti bau. Bau itu apa? Panah. Dianya besar. Kalau yang ini lebih ke arah titik-titik. Nah, ini yang paling takutkan apa? Kematian, penurunan berat badan, penurunan produksi, infertilitas. Nah, ini fertilitas ini bahaya ya. Kalau mati itu gampang, langsung hilang. Nah, kalau hidup terus berkurang produksinya, berkurang telurnya, nggak bisa dianya menghasilkan anak, itu bikin pusing. Kenapa? Karena pakan jalan terus.
bingung ditanyakan Her. Sidik juga kalau bingung tanyain. Kalau nggak paham. Nah, etiologi penyakitnya. Jadi ini menjelaskan nih etiologinya. Golongan dari Rickettsia. Keluarganya Anaplasmataceae. Genusnya Anaplasma. Yang paling terkenal ada marginale sama centrale. Marginale, margin berarti dia di pinggir titik-titiknya. Kalau centrale berarti dia di tengah. Paham ya? Kalau ketemu kata-kata kayak gitu, nanti kayak gitu deh. Gampang kan? Ada juga yang menginfeksi baru-baru yang di phagocytopilum. Tapi yang paling terkenal marginale sama centrale. Kenapa? Karena mudah dicek. Anaplasma juga ada di ovis. Ovis itu yang bagian apa? Kalau ketemu kata-kata ovis, hewannya apa? Office apa? Ovis. Kalau ada ketemu ovis, berarti itu hewannya apa? Spesifik? Kemudian Kambing sama domba. Kalau Swiss? sapi. Salah, babi. Kok panjang? Swiss itu babi. Brussels Swiss, berarti di babi. Brussels ovis, oh di kambing domba. Brussels abortus bisa semua. Brussels bovis, oh itu sapi. Ovis tahu ya? Bukan bovis ya. Swiss. Paham ya? Sekalian aja sih. Centrale, titik-titiknya di tengah. Berbeda dengan toksoplasma. Kalau toksoplasma semua yang ada intinya selnya diembat. Kalau ini spesifik, cuma eritrosit. Sel darah merah yang di kan ini intinya, terus dianya ada di titik-titiknya. Oke ya? Ini yang sentrale, sentral tengah. Nah, yang ini di pinggir. Yang marginalnya di pinggir. Di eritrositnya di pinggir-pinggir. Yang bikin preparat ulas darah yang kemarin masih ingat? Bentukan-bentukan seperti ini, yang kayak gini nih. Ini kan yang nggak ada ya, yang kalau ada yang ini, yang ada pewarnaannya. Ini pewarnaannya apa? Pakai gimsa. Kalau HE itu untuk yang slashing. Kalau yang ini preparat ulas. Warnanya pakai gimsa. Mudah-mudahan kita keluar bisa pakai gimsa. Kalau enggak, preparatnya kayak kemarin, nggak ada warnanya, tapi bentuknya kalian masih ingat. Udah lupa? Kalau udah lupa, berarti siap-siap kita darah, ngambil darahnya langsung, kita ulas, baru ke Gaharu ngecek darah. Oh ya, dia yang ngambil darahnya. Cek darah. Aku belum tahu golongan darah jerawat gitu. Bisa. Berarti minggu depan kalian mau nyari darah, mau bikin preparat ulas, nanti kita fiksasi kayak yang dulu lagi. Udah lama banget itu ya. Emang boleh digali? Boleh sudah selesai administrasinya, boleh. Bisa. Cari. Mau cari apa? Bibit garam. Jadi kalian nanti ininya nyari darah. Mudah-mudahan masih ada sisa ini supaya kalian bikin preparat ulasnya dari balai terus dibawa ke Gaharu buat ngecek. Bikin preparat ulas masih ingat? Yang kemarin tuh kita bawa darah itu darah sapi itu. Darah ayam itu yang dulu buat itu. Oh. Iya. Ya dari darah itu? Lain. Semuanya unggas pak. Unggas. Ya kan sekarang ini. Ya udah nanti kita unggas sama ini sembarang lah. Mau kambing
kambing nggak mau ikan lagi, ayo. Sudah lama banget itu ya. Wah, Swiss. Semester berapa itu kemarin kalian? Satu ya? Biologi kok. Kasihan ya mereka yang terlambat. Bareng Pak. Mereka semester 2. Bareng. Aku gabungin kemana, nggak ada mata kuliah kok. Mereka tuh anatomi sama Sosiologi. Manajemen? Baik. manajemen ya. Gak apa-apa, gampang aja. Ya nanti barang-barang mereka juga sekalian mereka dapat. Biar Rame gitu. kerjaan Bentukan nggak seperti ini kan? Kalau yang nggak diwarnain kelihatan ada hanya dianya tebal dan tipis. Masih kan nggak sih kalian? Pembuatannya Buatnya masih ingat kan? ya. Yang penting miring 45 derajat. yang itu kan Dibikin lurus didorong, ya. gitu. Nah, Tahu-tahu. Nyampe berapa kali dulu. kalau dia tebal nggak bisa kelihatan. Harus benar-benar tipis. Ya, itu nggak usah pakai pelapis. Enggak pakai objek Nggak usah pakai objek kelas. Ya kan memang nggak pakai objek gelas, tapi dianya dibakar di api. Baru setelah itu ditetesi air. Biar yang atasnya itu hilang, tinggal yang nempel di kacanya itu yang dipanasi itu. Yang kosong. Ya jangan sampai gosong, jangan yang gosong. Yang gosong. Awas lagi kalau gosong. Dia ingat dia kalau gosong. Ngawur. Gatot. Kemudian sifat alaminya. Alami dari agen. Agen ini berarti tahu ya? Lawan kata dari host. Agen. Berarti ini penyakit. Anaplasma marginale ditularkan. Vektornya apa? Lalat penghisap darah. Berarti dianya tidak terkena anaplasma marginale, tapi dianya menggigit darah marginale bisa di sapi, digigit, terus dipindahkan ke sapi lain. Nah, disitulah transisi vektor dari lalat penghisap darah. Hematobia iritas biasanya. Khusus ya hematobia iritas. Kan kemarin ketemu gue. Sudah nggak ingat lagi karena yang terakhir kan zamannya ini si Iqbal Memang mereka cari juga. cari nyamuk sama lalat. Enak kan yang dicari itu aja. Tapi masih gagal terus. Nah, pada inang yang mati, protozoanya mampu hingga 6 jam. Kenapa kira-kira setelah 6 jam mati? Suhunya panas. Kurang tepat. Ayo. Pada hewan mati sampai 6 jam protozoanya masih bisa ada. Karena mas itu apa? Ada yang ingat nggak? Nekropsi kenapa harus di bawah 4 jam? Karena kalau sudah lewat dari itu, Semua jaringan mati. autolisis semuanya. Autolisis hilang semua rusak. Jadinya bakteri apa? Pengurai yang tumbuh banyak ngancurin sel. Nah, kalau sudah nggak ada lagi yang buat dianya bertahan hidup, matilah protozoa itu. Oke? Berarti sebelum 6 jam masih bisa. Kalau di dalam inangnya. Nah, nanti kita lihat kalau bagaimana kita mau bawa spesimennya atau sampelnya itu buat dicek. Nanti ada tempat. Nanti jangan bedain dengan ini ya. Nanti kalau yang ini kok bisa 6 jam, yang kok yang itu nggak boleh.
Itu karena berbeda. Yang ini sifat alami penyakitnya. Yang rentan berdarah, panas, atau dalam kata lain yang mempunyai eritrosit. Kira-kira ikan sama unggas bisa kena nggak? Ikan sama unggas bisa. Ikan. Spesifik di sini unggas nggak bisa karena dia hewan berdarah panas nggak? Ikan yang berdarah panas. Ikan nggak bisa, reptil nggak bisa. Berdarah dingin nggak reptil? Ikan Pak. Hah? Ikan. Ada eritrositnya nggak? Ada. Ada eritrositnya sama unggas ada. Ada. Tetapi yang spesifik anapomosis di ini menyerang yang sapi, kerbau, domba, rusa, unta, babi, kuda, keledai, anjing, hewan liar lainnya. Unggas berarti nggak masuk, ikan nggak masuk. Nah, kenapa? Yang tua lebih rentan daripada yang muda? Antibodinya udah Ada lemah. Antibodinya ada lemah. Antibodinya sudah? tidak mampu bertarung nih. Aduh. Kenapa yang tua lebih rentan? Karena Selnya sudah mulai berfungsi. kenapa? Ya itu tadi, karena antibodinya sudah semakin berkurang. Jadi dia semakin lebih cepat rentan. Kenapa yang Eropa lebih rentan daripada yang Seribu? Karena emang apa? Misalnya kayak gini aja deh. Pengaruh Kenapa limosin itu lebih cemen, si metal limosin itu lebih cemen daripada sapi Bali atau sapi Madura? faktor lingkungan. Faktor epigenetik. Epigenetiknya. Masih ingat yang kuliah epigenetik? Gen. Bahwa manusia itu tamak. Mereka mengumpulkan yang terbaik. Ternyata berpuluh-puluh tahun kemudian itu muncul yang jeleknya. Nah, yang jeleknya itu di situ apa? Dianya lebih rentan penyakit. Kenapa? Lebih fokus apa? Pertumbuhan daging. Kalau yang diperah pertumbuhan susu. Nah, dia lebih rentan. Kalau yang Eropa itu seperti itu. Ada yang dikorbankan. Nggak semuanya baik, yang jelek juga muncul. Oke? Cara penularan. Nah, peran mencaplak. Nyamuknya. Bukan. Caplak tuh. Aku baru dengar bahasa Inggris sih sampah. Kalian pernah nemu yang sebesar ini? Lalat yang di Enggak, yang nempel di kulit sapi, kambing. Hah? titek. Apa sih itu namanya? Titek. Orang bilang kutu, padahal sebenarnya kalau di kita kutu itu kecil. Kalau yang sebenarnya Kecil kutu, gede tumor. nah itu namanya caplak. Caplak ini yang menghisap darah. Jadi kalau dia menghisap darah, dia ukuran jadi besar, mirip kayak kepik kalau sudah tahu kepik yang mana itu sebesaran itu dia. Kalau sudah menghisap darah. warnanya coklat. Nah ada yang terkenal kalau aku dulu kuliah disuruh harus nyari Bopilus sama Rhiciscephalus. Kalau Rhiciscephalus ini gampang, cari aja di sapi. Di sapi. Di sapi ada. Paling gampang kalau pusing kepala ketemu tinggal cari ini apa anjing, terus kandang anjingnya agak kemproh, dicari aja pasti udah merayap mirip-mirip kayak itu apa laba-laba versi kecil. Nah, Nah itu visi kepala seperti itu. Yang putih-putih. Caplak besar ya. Putih-putih. Yang coklat. Coklat. Ya. coklat Besar. Terlihat oleh mata.
vektor, biologis, anaplasmosis. Nah kalau biologis, jadi dia bisa berkembang biak, memperbanyak diri di tumbuhan, di capak ini. Nah itu kalau untuk vektor biologis. Mau ini istirahat dulu. Masih berapa selesai Pak? 35 sampai 52. Banyak. Istirahat dulu. 35 52. Kalau mau istirahat boleh. Berapa slide? 15 16 slide. Masih banyak kok. Masih banyak. Istirahat aja. Sana aja. Ya istirahat aja.